Ada kabar baik yang mengembirakan dari yang kita bahas kemarin. Wahyu Nugroho, seorang pedagang sembako yang tersandung kasus undang-undang IT yang dilaporkan oleh salah satu majelis talim yang ada di Citayam, Bojonggede, Bogor, yang dipimpin oleh seorang oknum Habib yang sangat-sangat tidak mempunyai rasa kemanusiaan dan kebijaksanaan. Hari ini Wahyu Nugroho sudah bebas. Ini berkat juga dukungan teman-teman yang ada di channel ini, juga pastinya perjuangan para senior pemerhati sosial seperti Mas Eko Kuntadi dan seorang dosen dari Unair, Bapak Henry Subiakto, itu juga pemerhati sosial, dan sudah sering kita lihat beliau ada di beberapa tayangan televisi swasta yang melakukan diskusi-diskusi. Berikut ini kutipan narasi yang ada di Twitter Bapak Henry Subiakto. Hakim dan jaksa macam apa ini? Wahyu Nugroho, si pedagang kecil dari Bogor, yang ngeritik majelis taklim yang membuat sulit ekonominya itu, kemarin sore diputus bersalah melanggar pasal 28 ayat 2 Undang-Undang IT oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Padahal di persidangan jelas Wahyu Nugroho tidak memenuhi unsur-unsur pidana. Makanya walau diputus bersalah, tapi mulai hari ini Wahyu dilepas. Alhamdulillah. Putusan ini menunjukkan bahwa mereka, para penegak hukum, tidak berani menuntut dan mempidanakan secara berat. Walau pasal yang dikenakan sanksinya 6 tahun. Mereka terlanjur menahan Wahyu selama 5 bulan. Jadi Wahyu ini sudah ditahan oleh Pengadilan Negeri Jakarta selama 5 bulan. Selama 5 bulan. 2 hari setelahnya, maksudnya Bapak Henry Subiakto, memberi keterangan sebagai ahli. Jaksa pun menuntut pidana ke Wahyu, akhirnya hanya 5 bulan penjara. Lalu hakim juga memutuskan bersalah ke Wahyu sesuai tuntutan jaksa, 5 bulan penjara juga. Sehingga hari ini pun Wahyu Nugroho sudah boleh pulang dan bebas. Ini yang namanya putusan galau, menurut Bapak Henry Subiakto. Pelaku dilepas karena sesungguhnya memang tidak bersalah, namun tetap diputus bersalah melanggar pasal 28 ayat 2 Undang-Undang IT. Seolah semua prosesnya itu benar. Artinya pasal ini masih dibiarkan bisa diterapkan semau gue oleh penegak hukum, tanpa mengindahkan pengertian yang benar sesuai SKB. Jadi menurut Bapak Henry Subiakto itu, ke depan kasus Wahyu Nugroho ini bisa jadi acuan menggunakan implementasi yang salah untuk menjerat, mengkritik seperti Wahyu, jika sasarannya dipakai simbol-simbol SARA. Norma yang sama bisa dipakai membela kezaliman atas nama SARA dengan peradilan model seperti ini. Lihat aslinya, unsur norma pidana pasal 28 ayat 2 Undang-Undang IT sebagai berikut. Yang pertama, pelaku mengetahui dan mengendaki perbuatan yang dilakukan. 2. Pelaku tidak punya hak atau alasan hukum. Yang ketiga, pelaku melakukan perbuatan menyebarkan informasi elektronik dengan tujuan agar orang lain timbul rasa kebencian dan atau permusuhan terhadap mereka yang berbeda SARA. Yang keempat,
kontennya harus ada unsur hasutan, mendorong atau mengajak orang lain punya rasa kebencian dan permusuhan. Yang kelima, muncul tindakan diskriminasi, persekusi, atau kekerasan terhadap individu dan atau kelompok yang berbeda sara sesuai yang diarahkan oleh pelaku. Nah, coba kita cermati lagi. Nah, kemudian perbuatan Wahyu Nugroho tidak memenuhi unsur itu semua. Secara material, isi TikToknya Wahyu Nugroho tidak berisi seperti itu gitu loh. Dia kan hanya curhat. Nah, apabila dampak konten Wahyu justru kebalik, Wahyulah yang korban diskriminasi dan ketidakadilan. Tapi tuntutan jaksa dan putusan hakimnya lucu. Wahyu Nugroho tetap dianggap terbukti bersalah melanggar pasal. Tapi bebas, boleh pulang hari ini. Nah, mungkin sudah kita lihat ya, bagaimana Wahyu Nugroho itu membuat konten di TikToknya yang isinya itu hanya sebagai curhatan saja, bukan mengajak orang untuk saling membenci dan sebagainya. TikTok Wahyu Nugroho ini yang oleh penegak hukum ini digunakan. Jadi justru digunakan untuk mengadili dengan pasal penyebar kebencian dan permusuhan sara. Juga lihat coba, yang berjilbab hitam itu istri Wahyu. Nanti ada di foto itu ya. Nah, namanya Anna Sophia yang harus menanggung beban ditinggal Wahyu selama di penjara karena penerapan pasal yang serampangan. Wahyu dan keluarganya juga Muslim yang taat. Tapi dilaporkan oleh kelompok Muslim lain. Majelis Taklim yang ada di Citayam, Bojonggede, Bogor itu, yang punya pengaruh ke penegak hukum, terutama ketuanya, seorang oknum Habib. Sehingga terjadi ya seperti ini. Nah, menurut Bapak Henry Subiakto, ini semoga ke depannya tidak ada lagi Wahyu Nugroho yang lain yang dizolimi peradilan seperti ini.